Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda akan membawakan materi PSAK 212 tentang pajak penghasilan. Selamat menyaksikan! Sebenarnya ngebahas apa sih PSAK 212 itu? PSAK 212 mengatur bagaimana pajak yang terutang dan pajak tangguhan dicatat dalam laporan keuangan. Kenapa penting? Karena bisa saja laba akuntansi dan laba kena pajak itu nggak selalu sama. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu tujuan utama PSAK 212. Yang pertama yaitu mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kedua yaitu mengakui dan mengukur konsekuensi pajak kini dan pajak di masa datang yang dapat menimbulkan aset ataupun liabilitas pajak. Yang ketiga yaitu memperlakukan konsekuensi pajak atas transaksi dan kejadian lain sama dengan cara entitas memperlakukan transaksi atau kejadian lain tersebut. Untuk pembahasan kita yang kedua yaitu ruang lingkup PSAK 212. Yang pertama ditetapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Untuk yang kedua yaitu meliputi pemotongan pajak yang dapat terutang dan entitas-entitas, asosiasi dan ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor serta pajak penghasilan final. Untuk yang ketiga yaitu diterapkan untuk akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Selanjutnya ada definisi dalam PSAK 212. Yang pertama ada laba rugi akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Yang kedua ada laba kena pajak atau laba fiskal, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang. Selanjutnya ada beban pajak, yaitu jumlah gabungan pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Selanjutnya ada pajak kini atau current tax, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kemudian ada aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya yang pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perbedaan temporer. Perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa yang pertama, perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Yang kedua, ada perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak pada periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Yang selanjutnya ada dasar pengenaan pajak atau tax basis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar pengenaan pajak atas aset nilai yang terkait dengan aset untuk tujuan pajak, yaitu jumlah yang dapat dikurangi untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan atau recovery jumlah tercatat aset tersebut. Yang kedua, dasar pengenaan pajak liabilitas. Dasar pengenaan pajak untuk liabilitas adalah sebesar jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang. Yang selanjutnya ada pajak kini atau current tax.
Aset pajak kini adalah pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh entitas namun belum merupakan pajak terhutang, atau dengan kata lain, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini, periode-periode lalu melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode tersebut, maka entitas akan mengakui adanya aset pajak kini. Contohnya, setoran pasa pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya yaitu pajak tanggungan atau deferred tax. Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara SAK dan peraturan perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi fiskal. Perbedaan tersebut dikenal dengan istilah perbedaan temporer atau temporary difference. PSAK 212 menggunakan pendekatan raca atau balance sheet approach dalam penentuan timbulnya perbedaan temporer, yaitu membandingkan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa yang pertama, perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference. Perbedaan temporer kena pajak ini terjadi jika nilai tercatat lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya dan menimbulkan liabilitas pajak tambahan. Dan yang kedua, ada perbedaan temporer dapat dikurangkan atau deductible temporary difference. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi jika nilai tercatat lebih kecil dari dasar pengenaan pajak dan menimbulkan aset pajak tanggungan. Selanjutnya yaitu pengakuan aset dan liabilitas pajak tanggungan. Yang pertama, aset pajak tanggungan. Diakui sepanjang kemungkinan bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan. Rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua, ada liabilitas pajak tanggungan. Diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika timbul dari pengakuan awal goodwill atau awal pengakuan aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba pajak. Kajian dalam laporan keuangan pajak kini diakui sebagai beban atau penghapusan dalam laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui langsung di ekuitas atau penghasilan kompresif lain. Aset dan liabilitas pajak tanggungan disajikan secara terpisah sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang dan saling dihapuskan jika entitas memiliki hak hukum untuk saling menghapuskan dan berhubungan dengan otoritas pajak yang sama. Di pengungkapan disclosure, entitas harus mengungkapkan informasi berikut. Yang A, komponen utama beban penghasilan pajak. Yang B, rekonsiliasi antara beban pajak dan penghasilan pengkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku. Yang C, jumlah aset dan liabilitas pajak tanggungan yang diakui. Yang D, penjelasan atas perubahan tarif pajak yang mempengaruhi aset atau liabilitas tanggungan. Yang E, aset pajak tanggungan yang tidak diakui karena belum terpenuhinya kemungkinan besar akan direalisasikan.